'anil mas'alah. Kita bekerja agar jangan menjadi beban bagi orang lain. Kita hidup tidak boleh menjadi benang bagi orang lain. Rasulullah mengingatkan seorang pemuda yang kuat bekerja, lalu yang menganggur, yang bekerja bertugas untuk mencari mengemis kasihan orang lain. Makanya kata Rasulullah dalam hadis Bukhari kira-kira mafhumnya, seseorang yang membawa seluruh tadi dan sunnah apa lalu membawa kayu bakar itu lebih mulia dibandingkan orang yang mengemis orang kaya diberi ataupun ditolak. Kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya juga rahimahullah yang ketiga etos kerja seorang muslim adalah sa'yan ala qiyadih, bekerja dalam rangka mencari nafkah keluarga. Menafkahi keluarga hukumnya fardhu ain dan ini merupakan jihad yang mulia. Maka carilah nafkah yang halal bagi keluarga kita. Jangan menjadi terlantar keluarga kita. Dan yang terakhir kaum muslimin selanjutnya rahimahullah, etos kerja seorang muslim itu adalah ta'attufan 'ala jahil, meringankan beban tetangga atau masyarakat di lingkungan sekitar kita. Islam hidup kita sukses tidak bisa karena kita sendiri. Seorang yang berpaling sunnatullah yang diatur dalam kehidupan kita ini. Kaum muslimin yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya rahimahullah, mungkin demikian khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran sana'ana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian rahimahullah, prinsip kerja seorang muslim itu adalah bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas. Karena itu mari kita bekerja dan bekerja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadil hajat ya mujib as-sabirin ya rabbal alamin. Allahumma subhanahu wa ta'ala wa bi'iznika ma'ashuna wa subhanahu akhiratina allati 'ala mu'aduna wa ja'alna lana waziratan wa fi kulli khair wa ja'alna rahmatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa yadhkurukum yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Terima kasih kepada Ustaz Najamuddin SIG yang telah menampilkan khutbah ekspedisi yang pertama, dan terakhir nanti selesai kegiatan ini kita juga nanti akan meminta beliau dalam melakukan khutbah ekspedisi yang kedua nanti. Dan terhadap khutbah ekspedisi yang pertama yang telah dilakukan oleh salah satu rekan kita, maka adanya tanggapan, saran, masukan dari para majelis kita terhadap khutbah ekspedisi yang telah dilaksanakan tadi. Kami meminta waktu maksimal 5 menit masing-masing karena kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Jadi yang pertama, tanggapan, saran ataupun masukan kami minta kepada Profesor Haji Bela. Jadi yang udah dulu Pak Profesor. Jadi kita balik dulu. Yang pertama yakni dari Bapak Haji Mansarif, yang kedua Bapak Abdul Somad, dan yang ketiga dari Profesor Haji Aledi Koto.
Demikian kami harapkan maksimal 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan apresiasi kepada penampil tadi, karena untuk bisa tampil di sana perjuangannya berat. Jangan-jangan Pak Najamuddin ini malam tadi sudah tahajud ya, doanya berpanjang. Jadi mari kita apresiasi. Yang pertama saya sampaikan, ketenangannya bagus dari segi penampilannya, ketenangannya, penguasaan audiennya bagus. Yang ingin saya sampaikan, permasalahan pertama, kenapa saya minta mulai pertama, ini saya berharap nanti setelah saya mulai, kedua narasumber tidak sungkan-sungkan, maka saya mulai dulu, jadi dimulai dengan tuan rumah. Jadi yang pertama saya melihat yang mungkin perlu diperbaiki, saya lihat di sini. Pertama, al-mawdu' wasi', lakin al-bayan muhaddad. Hal yang ma'lulah. Jadi judulnya luas, tapi penjelasannya terbatas. Karena tadi saya melihat khatib tidak memulai dengan apa itu etos. Jadi ketika sebuah yang namanya khutbah ceramah itu barang berjalan, harus ada starting line-nya, garis pemulanya, supaya jelas garis finishnya. Jadi cara termudah setelah prolog tadi dengan cerita tentang Abdurrahman bin Auf, dimulailah dengan definisi. Karena tidak semua yang ada itu tahu apa itu etos kerja. Nah, kemudian ada kata kunci tadi, keyword yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu perkataan Abdurrahman bin Auf ketika dia menyatakan dulluna ala suq nahnu qaumun tujjar. Ditawarkan istri, ditawarkan uang, ditawarkan harta, dia tidak menerima, tapi dia justru menyatakan tunjukkan mana pasar, karena kami adalah para pedagang. Nah, ini kalau dieksplorasi, dijelaskan, ini sangat menarik sekali dengan mengangkat dan menghubungkan mentalitas orang-orang sekarang, remaja kita yang bosan susah, buru-buru mau kaya, hidup santai, masa depan cerah. Waktu kecil manja-manja, sudah besar poya-poya, ketika tua kaya-kaya, kalau mati masuk surga. Ini kan yang ini kalau dihubungkan di sini, Pak. Ya, jadi ada kita hubungkan antara Rabbun Nas bil Waqi'. Jadi bagaimana kita mengangkat yang ketiga, fiqhul muwafiqnya. Understanding social setup itu sangat penting. Kenapa? Karena setiap orang adalah anak zamannya. Buktikan bahwa Pak Najamuddin adalah anak zaman ini. Anak zaman artinya orang yang paling mengerti tentang zamannya, permasalahannya, dan orang yang paling bertanggung jawab terhadap solusi masalahnya. Makanya dalam Al-Quran, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ana wa man tab'ani. Tapi nanti ada ala basirah. Basirah itu kan berbeda dengan basir. Tapi satu penglihatan yang tajam dengan mata hati nurani, melihat bagaimana sebenarnya hakikat segala sesuatunya. Jadi sebagai anak daripada zaman, mengatakan al-insanu ibnul bi'ah, manusia itu anak dari lingkungannya, berarti kita yang paling tahu tentang lingkungan kita. Al-insanu disebut juga ibnu awalidihi oleh Imam Ghazali, manusia anak dari kebiasaannya, maka kebiasaan orang sekarang kita paling tahu. Jadi coba dihubung kaitkan lagi nanti antara kenyataan yang ada dengan hakikat yang semestinya yang ada terjadi pada teks. Jadi ibaratnya qiraatul al-jam'u baina qiraati al-Qur'an wa qiraatil qaul.
Jadi pembacaan yang tersurat dan tersirat itu tergabung. Yang kemudian ambil muskilah, masalahnya tidak nampak tadi Pak. Apa masalahnya dalam etos kerjanya? Sehingga judul itu ini. Jadi saya bilang tadi itu ketika bicara etos kerja, memangnya bagaimana sekarang etos kerja orang? Malas-malasan, atau misalnya malas capek tapi bisa mendapek kan? Dia orang pandai awak mendapek, karena gitu kan ya? Nah, apakah begitu etos kerjanya? Atau misalnya kalau kojo sibu tak kojo mati, elok kojo tak kojo dapek sibu mati. Apakah itu misalnya contohnya apa? Etos kerjanya. Sehingga mengangkat masalah itu memang layak itu masalah dan memang itu harus menjadi perhatian umat yang terlalaikan dan akhirnya menjadi penyakit menular yang terbiarkan. Jadi mungkin dari saya itu sekedar masukan. Kemudian intonasi suara tinggi saja, tapi tingginya juga belum maksimal. Jadi saya menganjurkan ada suara rendah kalau rendah, ada suara menengah, tapi ada juga suara tinggi, sehingga ada perbedaan antara, bahkan kadang-kadang ada suara itu antara dengar. Makanya dalam Al-Quran ulama sepakat menyatakan Yasin itu kata ada orang baca Yasin buat baca. Yasin itu sislu sama dengan alif lam mim, ada yang tinggi-tinggi. Maka sepakat ulama mengatakan dalam tafsir disebut sebagai harful intibah. Kadang-kadang yang pelan itu justru menarik perhatian. Mim tidak ada yang langsung tinggi, itu tidak ada. Jadi mungkin juga perlu kadang-kadang suara kita itu rendah tapi masih kedengar. Nah, mungkin itu dari masukan dari saya dan apresiasi saya ini sudah bagus, sudah coba untuk mengangkat judul-judul yang bagus yang berhubungan dengan beberapa hal tadi perlu diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum. Kemudian selanjutnya masukan yang kedua kita minta kepada panelis yang kedua, yakni Bapak Haji Abdul Somad. Kepada Ustaz. Khotib mengucapkan menyampaikan bahwa Abdul Rahman bin Auf mendermakan alangkah indahnya ketika dia mengatakan disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwa karena di situ ada anak-anak siswa-siswa yang sedang mencari data, sehingga kita tidak sekedar menyampaikan materi tapi mencerdaskan. Jadi mereka yang menulis boleh jadi ada yang merekam dan bikin yang buat dalam kurung diterjemahkannya hadis riwayat, validasi data. Yang kedua, data Sa'ad bin Rabi' menawarkan istrinya kepada Abdurrahman bin Auf. Maka di situ Imam Bukhari membuat satu bab, nama babnya Qawil rajul li akhihi unzur ayya zawjati syi'ta hatta anzilu laka. Imam Bukhari dalam kitabnya, wahai saudaraku, pilihlah salah satu, maka akan kuceraikan dan aku nikahkan dengan, maka menikah dengan engkau. Andai itu tidak begitu bunyinya atau disebutkan, ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian tadi saya perhatikan beberapa kali khotib menunjuk ini ada satu catatan saya yang ketiga, sisa tadi saya kasih ke bahwa hadis riwayat Sunan Abu Dawud, Nabi bertumpu tangannya memegang pedang, tangan kanan memegang mimbar, tangan apa gunanya supaya tangan itu tak lihat. Kalau sudah mungkin itulah guna dikasih tongkat. Kalau ada orang mengatakan hadis tentang memegang tongkat ini, apa kata Syekh Nasruddin Al-Albani? Hadisun hasan. Albani mengatakan hadis hasan. Jadi dan andai tak ada tongkat, pegang apa yang bisa dipegang sih? Jangan ada
ketiga, keempat, Al-Baihaqi menyebutkan dalam kitab Sya'bul Iman. Memang tulisannya Shin Ain Ba, Sya'bul. Kalau dikatakan Sya'bul, jamaknya Syu'ub, itu artinya suku. Yang dimaksud di situ Syu'abul Iman, bukan. Tulisan dalam kitab namanya banyak orang menyebut Asadul Ghawah, bukan, itu bacaannya Usudul Ghawah. Jadi yang model begini jangan dibaca sendiri, maka perbaiki dalam kitab Syu'abul Iman, cabang dari Syu'ab. Sedangkan Sya'bun mufrad dari Syu'ab, yang dimaksud adalah Syu'ab, bukan Sya'b. Catatan kelima, Khatib tadi ada mengangkat tangan waktu berdoa. Karena memang ada hadis riwayat Anas bin Malik bahwa ketika Nabi sedang khutbah, waktu Nabi sedang menyampaikan khutbah, datanglah seorang Arab Badui di pintu masjid. Apa kata dia? Halakal qura'u wa halakal sya'u fad'ullaha an yasqiyana. Langsung famadda yadayhi wa da'a. Jika orang itu datang minta doa, Nabi bukan mengatakan dia tidak. Nabi langsung famadda yadayhi wa da'a. Apa kata Nabi? Alisna, alisna, alisna. Selesai sholat Jumat, tanah Madinah basah. Begitulah kabulnya doa Nabi. Maka ulama menyebut Nabi mengangkat saat khutbah itu hanya pada saat khutbah yang diselingi istisqa. Adapun yang tidak istisqa, maka dia tak mengangkat. Andai si khatib mengangkat, apa hukumnya? Saya tak pakai masalah lain. Dalam kitab Hasyiah Al-Mujahidini Al-Khatib, kitab itu ditulis oleh Al-Khatib Syarbaini. Nama yang mensyarah namanya Imam Sulaiman bin Muhammad Al-Mujahidini. Maka disebut kitab itu Hasyiah Al-Mujahidini Al-Khatib. Apa kata dia? Yus'amfar yukrahu lil khatib rafa'a yadayhi ala al-khutbah. Makruh bagi khatib mengangkat kedua tangannya ketika khutbah, kecuali kalau khutbahnya itu diselingi istisqa. Misalnya sedang banyak asap dalam jamaah, Pak Khatib tolong selingi istisqa, saat itu dia boleh madda yadayhi wa da'a. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta dari masukan ataupun saran dari majelis yang ketiga, yakni Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bincang khutbah, tadi khutbahnya masuk di camp, sekarang teknisnya memberhenti khutbah yang masuk di camp itu. Menambah Ustaz Lukman tadi, saya tadi membayangkan hati akan membahas ayat wakul yang manu bahasa Eropa, karena itu yang dibaca di Eropa. Tapi dalam kedua tidak sungguh-sungguh sama sekali. Padahal sebenarnya kunci etos kerja muslim itu situ. Yang kedua, saya juga tadi membayangkan hakim juga akan membahas apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf. Tunjukkan aku pasar, kami adalah kata kunci untuk membuat definisi seperti kata oleh Ustaz Lukman tadi, apa itu etos kerja muslim. Nah, tetapi sebelum itu, seperti tadi dikatakan oleh Pak Lukman, kenapa judulnya etos kerja? Ini saya sampaikan sudah lama, di hampir setiap pertemuan. Saya pernah membaca sebuah jurnal Reader's Digest itu tahun 1986. Di situ dikatakan ada dua
bahaya besar yang sedang mengancam orang Indonesia. Yang pertama katanya dia sebut di situ ada loose work ethics, etos kerja yang longgar. Kalau bahasa kasarnya pemalas, yang sedang mengancam Indonesia. Itu disebutkan pada tahun 19. Yang kedua, serious corruption, korupsi yang serius. Itu orang luar melihat kondisi bangsa Indonesia. Sekarang kalau mereka dalam jurnal dikatakan kalau ini bisa oleh orang Indonesia akan bagus. Tapi kalau tidak akan hancur. Tahun 93 ini pengalaman. Saya ke Singapura, maklum orang kampung masuk kota. Ketika naik MRT, saya pindah MRT kereta, saya ragu menanya mau pindah kereta mana. Orang yang tempat saya bertanya mengatakan ya. Saya kan bangga sebagai orang Indonesia karena saya merasa Indonesia itu hebat, macam Asia. Dikatakannya saya orang Filipino, tidak mau saya katakan saya orang Indonesia. Ketika saya mengatakan saya orang Indonesia, dia mencibir. Saya tersinggung, kenapa dia mencibir? Dia bilang sambil jalan corruption. Saya kaget. 93 orang juga mengatakan korupsi sudah menjadi. Korupsi itu semakin tinggi tidak korupsi di suatu negeri, itu pertanda bahwa etos kerja orang itu lurus, etos kerja orang itu longgar atau pemalas. Dan penyakit itu yang berkembang sampai sekarang, sehingga perlu dibahas lagi apa itu etos kerja muslim. Nah itu dasarnya. Masalah yang sedang dihadapi etos kerja muslim itu adalah ini. Bahas ayat wa qul ya'malu fasayarallahu ma'akum wa rasuluhu wal mu'minun wasyuraduna ila alimul ghaib wa syahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum. Dari situ bisa kita baca itu sudah nampak etos kerja. Wa qul ya'malu kerja saja. Fasayarallahu, Allah akan tahu, Allah akan melihat, diminta tidak diminta, Allah melihat. Allah Rasulnya akan melihat, akan tahu, diminta tidak diminta. Wal mu'minun, orang lain akan melihat saja. Tidak usah diharap-harap orang melihat, dipancing-pancing orang untuk menengok kerja-kerja. Bekerja saja. Diminta tidak diminta, orang akan melihat. Akan ada penilaian. Yang kedua, yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu bisa kita artikan ujung-ujungnya nanti itu akan ada reward atau punishment. Akan ada penghargaan. Akan dibalas baik, kalau buruk akan dibalas buruk. Artinya apa? Etos kerja yang diajarkan dalam ayat itu, bekerja itu adalah sebenarnya itu adalah panggilan daripada wahyu. Saya bekerja karena Allah dulu saya bekerja. Saya bekerja karena Rasulullah dulu saya bekerja. Untuk saya ini sebagai khalifah diciptakan untuk bekerja. Artinya apa? Sama dengan apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf. Diberi istri tidak mau. Kalau sekarang masih istri dengan dikasih sejati etos kerjanya dia tidak mau beri. Dia tidak butuh diberi, istri diberi makanan. Tunjukkan saya pasar, saya mau bekerja. Artinya apa? Yang bukan istri, bukan harta, yang dibutuhkannya adalah kerja. Oleh sebab itu etos kerjanya adalah kerja bagi seorang muslim. Kerja adalah kebutuhan, kerja adalah panggilan jiwa. Oleh sebab itu
yang tidak terlaksana. Di mata orang lain, orang yang menganggur nilainya rendah sebagai manusia. Orang pengangguran banyak, anak orang kaya segala macam, tapi mata orang pengangguran itu tetap rendah. Orang yang bekerja, orang bekerja tukang kuli di pasar, tapi bekerja di mata orang harganya tinggi. Oleh sebab itu, cara pandang terhadap kerja itu namanya. Etos kerja seorang muslim artinya adalah bagaimana seorang muslim itu memandang pekerjaan atau memandang kerja. Dari saya bisa simpulkan, sebenarnya etos kerja muslim itu adalah pekerjaan sebagai kebutuhan. Itu beda dengan orang yang kebutuhan. Kebutuhan sebagai pekerja itu orang yang loose ethics, lepas. Karena bertoko kebutuhan pekerjaannya, makanya sudah porsi dan berbawanya kurang, kemudian ada meja, ada kipas angin, bahkan lampu, lampu dengan kebutuhannya kurang, itu namanya kebutuhan sebagai kerja. Kebutuhan sudah. Tetapi orang yang menjadikan pekerjaan sebagai kebutuhan, dia tidak perlu dihargai orang, dia tidak perlu disaingi orang. Makanya saya melihat itu. Pokoknya malu ujungnya dihukum bima untuk tak mampu. Oleh sebab itu seorang hati atau dai berkhutbah itu kebutuhan jiwa. Mengenai jiwa saya sebagai seorang dai, saya ingin menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan untuk kebaikan umat. Apakah orang mengasih honor? Tidak, itu honor. Dikasih honor, alhamdulillah, dan itu saya tidak apa-apa. Maka hati itu namanya menjadikan kebutuhan sebagai pekerjaan. Tetapi hati yang menjadikan berdakwah itu adalah kebutuhan dirinya, dia tidak. Biasanya orang yang bekerja kerjanya bermutu. Kita simpulkan betul jadi berurut. Bolehlah lupa dengan ayat atau hadis. Ayat hadis ini yang akan kita kembangkan terus. Tadi setelah diberi pengantar, kemudian disebutlah kemudian judul khutbah kita hari ini adalah itu. Muncullah tadi aktif sekarang sudah tahmid, bahasa yang panjang kemana-mana, salawat yang panjang kemana-mana, sudah diberikan sana sini, sudah mantul jemaah. Judul khutbah kita hari ini adalah itu yang saja. Sudah bagus, langsung. Langsung masuk isi karena orang kan banyak pekerjaan, ada pegawai, ada pedagang macam masuk saya masuk isi, tapi itu tidak di situ. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diberi masalah. Assalamualaikum. Ataupun saran yang telah disampaikan majelis kita tadi, sebelum kita menginjak terhadap penyampaian materi workshop dari setiap majelis pada kesempatan workshop satu hari ini, maka kita melaksanakan kuis. Dalam kuis ini nanti setiap dari majelis akan mencabut kupon, di mana pemberian kupon di sini merupakan sebuah buku yang akan diberikan kepada peserta. Jadi dimulai nanti dari Ketua Jowi Bapak Haji Mas Arif mencabut kupon, akan keluar salah satu dari buku. Panelis memberikan pertanyaan kepada peserta workshop. Bagi yang betul menjawab, benar menjawab, maka dia akan diberikan buku setelah selesainya kegiatan workshop. Panelis Bapak Haji Mas Arif. Kupon ini nanti pada saat akhir bawa kupon ini ke panitia, nanti ditukar dengan buku setelah buat tanda terimanya, karena harus di SPJ kan. 2 jilid hari ini. Pertanyaannya, berikan definisi yang baik itu khutbah Jumat. Silakan. Yang terdiri daripada tahmid,
selawat, tausiah, wasiat, dan ya boleh, tapi belum penyampaian khutbah, dua khutbah yang diawali dengan rukun khutbah, kemudian dilanjutkan dengan nasihat agama. Itu adalah pelengkap daripada sholat Jumat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Terima kasih. Kepada dirinya dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada itu, yang dilaksanakan sesuai rukun-rukun yang telah ditentukan. Pada proposal silakan. Terima kasih. Ini namanya kerja cerdas dan kerja ikhlas dan tuntas. Ini cerdas, saya kira mau melaksanakan ini. Ini merupakan untuk ekonomi dulu. Saya dapat tugas untuk memberi pertanyaan, hadiahnya buku pedoman sholat lengkap. Orang yang mendapat ini mudah-mudahan sholat berarti belum lengkap. nggak tahu dari mana dapat buku ini ada yang bisa yang dikarang oleh Profesor Tengku Muhammad SD. Saya pertanyaan saya mudah saja, seperti yang saya sampaikan tadi saja. Ada dua, bukan ini. Apa yang dimaksud dengan etos kerja Muslim itu? Yang pertama angkat tangan, ya silakan. terhadap pekerjaan. Cara pandang seorang Muslim terhadap bagaimana seseorang melihat sebuah pekerjaan atau kerja, sehingga bisa nanti menghasilkan sebuah etos kerja yang baik dengan dia melihat bagaimana etos kerja itu. Dr. Anas Ahmad Mansur. Pertanyaannya, sebutkan rukun khutbah dan jelaskan mana yang mesti ada dalam dua-dua khutbah dan mana yang boleh pada salah satu. Kemudian yang boleh tidak dikerjakan pada kedua-duanya yaitu adalah doa, hanya dikerjakan pada khutbah yang kedua. Yang pertama, yang kedua bersolawat kepada Nabi, yang ketiga wasiat takwa, yang keempat membaca ayat, yang kelima doa kaum muslimin dan muslimat. Nah, kemudian yang dipakai untuk khutbah yang pertama hanya 4. Nah, yaitu di khutbah kedua doa kaum muslimin dan muslimat spesial. Nah, yang boleh di khutbah kedua-duanya yaitu ya mana yang mesti
mesti dua, mana yang boleh satu? Yang mesti dua ini, yang boleh satu ini, itu jawabannya. Yang mesti dua, yang pertama puji alhamdulillah, ucapan puji kepada Allah. Yang kedua, salawat kepada Nabi. Wasiat takwa. Yang keempat, bacaan ayat. Yang khusus untuk kedua adalah doa kaum muslimin dan muslimat. Tiga saya tanya. Pujian kepada Allah atau alhamdulillah. Yang kedua syahadat. Yang ketiga sholawat. Yang keempat wasiat takwa. Yang boleh satu itu adalah yang tidak ada pada khutbah yang pertama. Khutbah kedua, keempat rukun tadi wajib ada. Yang ketiga satu lagi adalah duduk di antara dua khutbah, juga satu. Duduk antara dua khutbah dengan syahadat tak masuk. Tiga salah. Saya bacakan jawabannya. Lil khutbati khamsatu arkanin aw furudin, ada 5. Abdallah, wassalatu ala rasulillah, wal wasiyatu bi taqwa. Wassalatu ala rasulillah, wal wasiyatu bi taqwa. Wa tajibu hadhihi thalatha fi kulli minal khutbataini. Yang tiga ini wajib 2 kali. Lalu yang kedua boleh sekali-sekali itu. Wa qira'atu ayatin muhamatin fi, ayat itu boleh tak dibaca pada tempat boleh. Saya baca sekali yang pilihan dua itu. Wa qira'atu ayatin muhamatin fi ihdal khutbataini wa du'a lil mu'minin wal mu'minat bi amrin ukhrawiyyin. Kalau tak terjawab maka balik ke putaran pertama. Jadi dengan demikian menginjak kepada materi pelaksanaan workshop sehari ini, maka sebelum sholat zuhur kita akan isoma, istirahat sholat makan. Jadi dengan demikian maka penyampaian materi workshop yang pertama oleh narasumber kita, yakni kita mintakan kepada Bapak Haji Abdul Somad LCA untuk memberikan materi workshop, boleh intinya dulu sambil duduk ataupun di podium. Dan dalam kesempatan yang pertama ini kami memberikan alokasi waktu lebih kurang 30 menit. Dengan demikian harapan kita sebelum isoma tersebut penyampaian materi workshop oleh narasumber dapat selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati para narasumber, Pak Profesor Dr. Haji Adaini FA, Al-Mukarram, Al-Ustaz Lukman Syarif MA, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai. Izinkan saya tidaklah menggurui bapak-bapak, para imam, para khotib. Kalau dikatakan menyampaikan pelajaran rasanya mungkin terlintas di pikiran bapak, belum lagi Ustaz merangkak saya ini sudah khotib. Jadi sekedar sharing informasi. Nanti bahan ini saya tinggalkan, boleh di copy, di print, dibagi ke mana. Dan ini gambar saya sekaligus iklan. Tapi tak ada tulis coplos nomor 1. Keutamaan hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi, statusnya hasan sahih. Khairu yaumin tala'at fihi syams. Matahari yang paling baik mungkin pada hari kalau sampai sewaktu belum kerja. Fihi khuliqa Adam, hari kedua dan masukkan. Fihi dakhala jannah, hari itu dia masuk surga. Fihi ukhraj minha, hari itu dia keluar. Wa la taqumu as-sa'atu illa bi yaumil jumu'ah. Dan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat.
ditanamkan dalam hati tentang kemuliaan ini baik pada diri si khatib, karena khatib akan membangkitkan semangatnya di depan orang banyak. Dia tidak down karena dia sedang menyampaikan risalah Allah. Yang mau dia sampaikan ini adalah misi Rasulullah. Dia bukanlah seorang babai kampung yang mau menggurui orang banyak, tapi dia adalah lidah yang disingkatkan Allah akan menjadi saksi di dalam mahsyar. Yang saya bawa ini adalah misi kenabian, maka ini dibangkitkan sehingga bangkitlah semangat, tapi bukan mengecilkan orang lain. Wajiban salat Jumat, kata Allah SWT, tidak mulia di salat di yaumil jumu'ati fas'au. Makna fas'au di situ artinya imbu. Makna imbu di situ al-amru yaqtadil wujub. Kemudian di ujungnya wadharul bai'. Menurut kaidah, seandainya dia tak wajib, lam takun wajiban lama nuhya anil bai'. Seandainya tidak wajib, tak mungkin dilarang bai'. Itu kaidah dalam ayat. Ancaman meninggalkan salat Jumat. Layan tahiyatna, hendaklah mereka berhenti. Mereka yang menyepelekan Jumat itu layan tahiyatna, berhenti. Kalau tetap juga mereka melakukan itu, yang pertama, la yahtimanallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati mereka. Tsumma liyakunanna minal ghafilin, dan mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Ahmad, Nasa'i, dari Ibnu Umar bin Abbas. Rawahul Jum'ah wajibun ala kulli muhtadin, pergi salat Jumat wajib. Ini sengaja saya buat karena banyak orang menyepelekan salat Jumat sekarang, akan dipopi tempel di dinding masjid atau di papan pengumuman untuk mengingatkan lagi kembali orang. Mantarakal Jumu'ah salasa Juma'in taharunan, yang meninggalkan Jumat 3 kali karena menyepelekan Allah ala qalbi, Allah mengunci. Dan hukuman yang paling berat ini, Allah ala qulubi, Allah ala qalbi. Ini yang paling keras. Apa kata lagi? Tsumma muharriqa ala rijal, akan kubakar rumah mereka yang tak ada. Ini baik juga dibacakan di awal khutbah itu, sehingga yang kuat akan kubakar, yang mengantuk-mengantuk hilang kantuk dan belum ada yang cakap-cakap di situ dan mau di awal khutbah di situ arah muka gitu, akan kubakar rumah mereka. Gitu. Hadis riwayat Ahmad Muslim. Hiduplah Nabi Muhammad sekarang bertambah hati-hati di provinsi dia. Hotspot saking banyak orang yang berikan sholat. Kapan sholat Jumat difardukan di Makkah sebelum hijrah. Jadi sebelum Nabi Muhammad pindah ke Madinah, itu sahabat yang dikirim dia, Mus'ab, itu sudah memimpin sholat Jumat sebelum Nabi datang. Sholat Jumat ibadah yang independen, dia bukan sholat zuhur yang di pasar, tapi merupakan al-jumu'atu raka'atani tamamun ghairu qasrin, sempurna, bukan qasr. Waktu mustajab berdoa, ulama menyebutkan ada 40 titik. Seperti cermin yang putih ada 1 titik hitam. Dan doa 40 titik itu dimulai sejak tenggelam matahari petang Kamis malam Jumat sampai asar tenggelam matahari. Kenapa orang mengangkat tangan berdoa di antara 2 khutbah? Karena menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu di antara 40 titik itu adalah di antara 2 khutbah. Itu tidak ada dari hadis. Ijtihad ulama menentukan 40 titik itu, salah satunya ada beberapa titik-titik tertentu, di antaranya antara 2 khutbah. Kedudukan khutbah Jumat sepakat tak ada ikhtilaf antara ulama. La tasihhu biduniha, tidak sah salat kalau tak